Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini, Duodo Podcast akan membahas beberapa hal yang sepertinya menarik yang terjadi pada komik One Piece di chapter 974 dan 975. Langsung aja ke pembahasan pertama. Pada komik One Piece di chapter 974 dan 975 kemarin, kita melihat dengan sangat jelas kapal-kapal dari armada Kaido yang menghadang para samurai Nine Red Scabbard ke Onigashima. Dan di situ kita ngeliat ya, kapal-kapal ini kalau kita perhatiin ini kapal-kapal armada Kaido ya, itu kalau kita perhatiin kayaknya berbeda dengan kapal-kapal bajak laut biasanya, terutama bagian atas. Ya, kalau kita perhatiin itu kapalnya tuh kayak desain khas banget, khas dari negara Wano. Karena pada chapter 947 kita ngelihat kapalnya Queen yang dinaikin sama Queen itu buat ke Onigashima ngangkut Big Mom. Itu tuh apa ya, beda banget sama kapal-kapal yang kita lihat di chapter 974 dan 975. Dari sini bisa disimpulin bahwa kapal-kapal itu adalah kapal-kapal buatan orang-orang Wano. Bisa dibayangin ya, biarpun negara Wano adalah negara tertutup dan terisolasi dari dunia luar, dan mereka orang-orang Wano ini sama sekali nggak punya pengetahuan tentang cara navigasi di laut, tapi mereka tetap bisa buat kapal. Lagi-lagi di sini ada kejutan betapa luar biasanya orang-orang Wano. Dan yang dibuat juga bukan kapal-kapal biasa. Kalau kita lihat ya di chapter 975 kemarin, ketika kapal-kapal dari para generasi terburuk itu berhadap-hadapan dengan armada kapal Kaido, kita ngelihat ya ukurannya tuh Thousand Sunny aja yang lumayan gede tuh, itu kalau kita lihat ukurannya tuh sama armada kapal Kaido nggak ada apa-apanya. Jadi orang-orang Wano tuh nggak cuman membuat kapal biasa, tapi kapal-kapal besar, dan tipenya tuh kayak galeon gitu. Dan kalau menurut gue sih skill mereka nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di Water Seven dalam hal membuat kapal ya. Jadi pihak pemerintah dunia itu punya galeri La Company untuk membuat kapal, sedangkan Yonko Kaido itu punya orang-orang Wano untuk membuat kapal mereka gitu. Cuman bedanya memang kapal pihak pemerintah dunia ini udah dilapisi batu laut, sedangkan kalau Kaido nih nggak tahu nih dilapisi batu laut atau enggak, gua nggak tahu. Satu hal yang pasti, orang-orang Wano luar biasa. Mereka nggak bisa berlayar, tapi mereka bisa buat kapal. Itu luar biasa sih. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti udah tahu ya apa jadinya ketika seorang kanjuru itu mulai menggambar. Dan kekuatan dari kanjuru itu adalah membuat gambarnya menjadi hidup, dan itu adalah kekuatan dari buah iblis yang dia makan, hasil pemberian dari Kurozomi Orochi. Dan gambarnya itu ya gitu, selalu jelek gitu. Waktu di Dressrosa kita ngelihat ya, waktu dia ngegambar burung di ruang bawah tanah, itu aduh, burungnya menyedihkan banget gitu. Bisa terbangnya udah syukur gitu loh. Terus waktu di Zou, ketika kru topi jerami ini mau manjat di Zou, itu kan Kanjuro juga menggambar kadal kan, apa cicak gitu, gua nggak tahu lah. Itu aduh, pokoknya jelek banget gitu loh. Selain itu, ketika di Wano Kuni sendiri, dia sempet jual ikan hasil gambarnya dia. Nah, itu gue nggak tahu tuh. Dodo Podcast nggak tahu itu ikannya laku apa nggak dijual. Pokoknya yang jelas, Frankie kaget aja. Ih, kok ikan begini gitu loh. Istilah kata gitu. Dan intinya adalah semua yang digambar oleh Kanjuro itu pasti hasilnya jelek. Pasti jelek gitu loh. Kapan dia gambar bagus? Nggak pernah. Pasti gambarnya tuh jelek, 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 dan jelek. Tapi kemarin di chapter 974 kita ngelihat ya, dia ditebas sama Kinemon dan ternyata dia berubah jadi gambar. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah kenapa gambarnya bisa bagus bahkan mendekati sempurna, yang Kinemon dan para Nine Red Scabbard lainnya itu nggak menyadari bahwa itu cuma gambar, bukan Kanjuro yang asli. Dan dari hasil analisa Duro Podcast, di sini Duro Podcast nemuin adanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada seseorang yang menggambar untuk Kanjuro, seperti yang dilakukan ketika dia membuat gambar muka Usop di Dressrosa. Ya kan, waktu itu Usop pengen ngagetin salah satu eksekutif keluarga Don Quixote do Flamingo, dan dia butuh Kanjuro kan, si Usop itu. Dia gambar, Usopnya gambar, Kanjuro yang ngebuat gambar itu menjadi hidup. Kemungkinan ada kayak gitu.
Cuman kalau misalnya memang ada seorang yang menggambarkan buat Kanjuro, berarti siapa seseorang itu gitu loh, yang jadi pertanyaan selanjutnya kan, siapa orang tersebut. Dodo Podcast belum tahu pasti nih siapa, dan belum berani sih buat uh, berteori dia nih orangnya gitu. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah benar-benar gambarnya Kanjuro, karena di chapter 974 kemarin kita ngelihat ya bahwa dia adalah seorang aktor yang terus-menerus berakting menjadi orang lain. Dan aktornya ini dia tuh apa ya, actingnya itu sangat-sangat sempurna gitu. Biarpun dia mata-mata ya, dia tetap ikut dieksekusi mati sama Oden dan para Nine Red Scabbard lainnya. Saking sempurnanya gitu, saking dia tuh apa ya, berakting dengan sempurnanya tuh kayak gitu gitu. Sampai dia rela mati demi orang-orang lain, sama orang-orang lain, supaya dia nggak ketahuan kalau dia itu seorang mata-mata gitu. Tapi di chapter 974 ini Kanjuro itu mendapatkan perintah dari Orochi untuk udahlah lu stop dulu, lu udah nggak usah terlalu apa ya, nggak usah jadi mata-mata lagi, lu nggak usah berakting lagi gitu. Nah dari situlah dia berhenti menjadi salah satu anak buah dari klan Kozuki. Dan kemungkinan besar sosok Kanjuro yang asli ini emang bisa gambar gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, itu pendapat dari Dodo Podcast. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak percaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, biarpun salah seorang mata-mata dari Nine Red Scabbard ini udah ketahuan dan dia adalah Kanjuro yang ternyata merupakan salah satu dari klan Kurozomi, tetap aja di chapter 974 dan 975 ini menyimpan beberapa misteri yang sepertinya layak untuk kita bahas. Salah satunya itu adalah bajak laut generasi terburuk atau 11 supernova yang bernama Eustace Captain Kidd. Sebelum di chapter 974 ini, kita ngelihat ya, Kidd itu keluar dari penjara Udon sama si Killer, itu mereka buat nyari anak buah mereka. Mereka si Kidd ini mau ngumpulin mantan rekan-rekannya yang dulu gitu loh. Dan dalam jangka waktu singkat dia bisa ngumpulin rekan-rekannya itu, mungkin atas bantuan dari Killer ya. Dan singkatnya sih di chapter 974 ini kita melihat Eustace Captain Kidd itu muncul bantuin Luffy ngelawan kapal-kapal Kaido. Di situ kita juga ngelihat kapal dari kelompok bajak laut Kidd yang nggak mungkin kalau mereka berdua doang, dia sama Killer doang yang ada di kapal itu, nggak mungkin kan, pasti ada rekan-rekan yang lain. Dan terus hal yang membuat Dodo Podcast bingung lagi itu adalah ini alasan Kidd yang bersedia bekerja sama Trafalgar D. Law dan Monkey D. Luffy. Kalau di flashback, waktu di penjara Udon, Luffy kan sempat ngajakin si Kidd untuk beraliansi kan. Cuman waktu itu si Kidd kayak apa ya, nolak lah, gue nggak mau aliansi lagi gitu. Gue nggak mau beraliansi lagi karena sebelumnya dia pernah dikhianati gitu sama Basil Hawkins dan Appo. Jadi Appo mengkhianati Kidd sama Basil Hawkins, dan Basil Hawkins ini karena ketakutan dia gabung sama Kaido. Jadi waktu itu ya Kidd ngelawan Kaido sendiri, yang gak bakalan kuat lah, pasti kalah. Dan dia karena mungkin sakit hati apa gimana, dia nggak mau buat aliansi lagi. Tapi nggak tahu kenapa sekarang Kidd malah mau beraliansi sama Trafalgar D. Law dan Monkey D. Luffy. Kidd pasti punya tujuan lain kan, sampai dia mau bekerja sama kayak begitu kan, pasti dia punya tujuan. Atau mungkin sekarang Kidd itu mulai berpikir lebih realistis, karena buat ngalahin Yonko itu nggak mungkin 1 lawan 1. Siapa 1 lawan 1 yang menang lawan Yonko? Nggak ada. 1 lawan 1 itu lawan Yonko itu merupakan ide yang buruk banget. Karena sebelum generasi 11 supernova itu lahir, atau generasi terburuk itu lahir, sebelum mereka ada, itu para silver medalis seperti kayak Gecko Moria, Crocodile itu udah nyoba 1 lawan 1 lawan Yonko. Hasilnya mana? 0. Mereka kalah telak. Bahkan Crocodile sendiri itu dia sampai ngebuang mimpinya menjadi raja bajak laut setelah dikalahkan sama Edward Nigret alias Shirohige. Jadi emang 1 lawan 1 lawan Yonko itu ya apa ya, merupakan ide yang buruk sih. Gak mungkin menang gitu. Kalau emang mau lu jadi Yonko, ya lu cobalah pelajari caranya Kurohige atau Marsalitis menggantikan Shirohige. Itu kan dalam jangka waktu lama banget kan. Dan diantara para silver medalis kayak Gecko Moria, Crocodile dan kawan-kawannya, itu cuman Sheng yang bisa mungkin dia Sheng ini nggak lebih hebat dari Yonko lainnya, tapi seenggaknya dia bisa mensejajarkan diri dengan para Yonko lainnya. Jadi gimana? Kira-kira siapa yang akan ngalahin Kaido? Kidd atau Monkey D. Luffy?
Masih ngomongin tentang bajak laut dari generasi terburuk atau 11 supernova, tapi kali ini beda orang. Yang kita bahas kali ini adalah Trafalgar di Waterloo. Sebelum kemunculan di chapter 974, kita ngelihat Trafalgar di Laut itu lagi di penjara ya, sama Basil Hawkins. Dan dia berhasil lolos dari penjara itu dan ketemu sama bayangan hitam. Kemungkinan dia buat kesepakatan sama bayangan hitam itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih bayangan hitam itu? Mungkin Dodo Podcast bakal bahas itu di video-video selanjutnya. Karena kali ini Dodo Podcast bakal fokus ngebahas tentang Trafalgar di Laut. Dan di chapter 974 ini kita ngelihat penampakan wajah dari Eustace Captain Kidd, Monkey D. Luffy, sama Trafalgar di Laut. Di antara ketiganya itu, cuma Luffy yang mukanya santai gitu. Kalau Eustace Captain Kidd kelihatan sewot. Trafalgar di Laut juga sama, sewot. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa Trafalgar di Laut bisa sewot sampai kayak begitu gitu. Kalau misalnya Eustace Captain Kidd dia sewot, dia marah, wajar karena bajak lautnya pernah diacak-acak sama Kaido dan dia sendiri itu dikalahin sampai di penjara, sampai dijadiin kuli itu sama si Kaido. Jelas kalau dia marah sih. Cuman kalau Trafalgar di Laut gimana? Kenapa dia marah? Emang dia diapain sih sama Kaido? Luffy aja yang dikalahin sama Kaido dan dijadiin budak gitu ya di penjara udon, mukanya bisa santai, kenapa Trafalgar di Laut enggak gitu? Kayaknya tuh dia dari tatapan matanya tuh kayak ada dendam gitu sama Kaido. Kita nggak tahu ya apa ya pergerakan apa yang dilakukan sama si Trafalgar di Laut gitu sampai bisa ketemu Luffy lagi. Yang jelas sih sebelum dia ketemu Luffy, dia udah buat kesepakatan sama si bayangan hitam ini nih. Tapi kita nggak tahu kesepakatan apa yang dibuat sama Trafalgar di Laut dan bayangan hitam itu. Mungkin di video-video selanjutnya Dulu Podcast bakal ngebahas itu sih. Terus di chapter 975 kemarin kita juga ngeliat ya Trafalgar di Laut, Monkey D. Luffy sama Eustace Captain Kidd nih emang mereka beraliansi gitu bertiga. Tapi mereka kayak nggak kompak gitu loh. Nggak saling mendukung antara satu sama yang lain gitu. Mereka kayak gue di sini gue yang paling hebat gitu. Dan sebenarnya ya aliansi yang kayak begitu itu malah jadi kelemahan gitu. Ya mungkin mereka kayak kelihatannya bersatu gitu, tapi nggak taunya mereka terpecah belah gitu loh. Jadi ya aliansi model begitu tuh susah sih, harus kompak gitu kalau aliansi kan. Ini enggak gitu. Satu sama lain tuh merasa lebih hebat gitu daripada yang lainnya. Gitu sih. Mungkin itu aja ya yang bisa Dodo Podcast bahas pada video kali ini. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!